Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini aku sebagai perwakilan dari kelompok 10 ini akan mempresentasikan mengenai simulasi skenario purchase. Oke, langsung aja. Jadi apa sih? Yang pertama kita overview modul purchase itu apa. Jadi modul purchase itu ada pada Odoo itu salah satu modul dalam sistem manajemen bisnis yang digunakan untuk mengelola proses pembelian barang atau jasa dalam perusahaan. Dengan menggunakan modul purchase ini, pada Odoo pengguna dapat mengolah semua aspek dari proses pembelian sampai pengaturan vendor, harga, persyaratan pembayaran, dan pengiriman. Oke, kemudian untuk profil dari company yang kita angkat adalah PT Maju Jaya. Dengan profilnya, PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan furniture yang didirikan tahun 2023, alamatnya sekian, visinya menjadi perusahaan furniture terbaik dan nomor satu Indonesia, misinya memberikan pelayanan dan penjualan produk dengan nilai yang terbaik terhadap customer sehingga dapat memberikan pengalaman yang terbaik. Oke, untuk anggota timnya sendiri beserta role-nya, aku Muhammad Wahyudi Wicaksono sebagai staf IT, kemudian staf purchase-nya ada Elsa Pudianingrat, kemudian manajer purchase-nya ada Salsabila Cahya Alivia, manajer inventory-nya Desi Harisa, kemudian manajer finance-nya Desi Harisa. Oke, jadi sebenarnya ada 5 orang, cuma yang satu orang menghilang mulai dari awal sehingga pengerjaannya digantikan oleh Desi Harisa. Kemudian di sini untuk skenario-nya ya, PT Maju Jaya berencana melakukan pengadaan barang yang diperlukan untuk operasional perusahaan. PT Maju Jaya telah memutuskan untuk membeli beberapa barang sebagai berikut. Jadi vendornya ada PT Redimat, kemudian produknya ada acoustic block screen, office chair, kemudian office chair. Dan dengan kuantitinya masing-masing 10. Oke, untuk skenario lanjutannya dengan vendor wood corner dengan produknya acoustic block, kemudian office chair dengan kuantitinya 10-10. Oke, untuk skenario lanjutannya ada request for quotation dari rencana pengadaan yang dibuat oleh staff purchase PT Madijaya yang dikirimkan kepada sales manager Wood Corner dan Redimat dengan detail seperti berikut. Dengan nama produknya, kemudian schedule date-nya, QT-nya, kemudian unit price, kemudian diskon, kemudian tag S, kemudian subtotal harganya. Oke. Jadi itu skenario awal. Oke, kita langsung aja masuk ke job desk tiap role-nya. Di sini mungkin aku mau presentasi mengenai job desk-ku yaitu sebagai staff IT. Oke, jadi sebelumnya kita harus login. Aku telah membuat data untuk login ke Odoo-nya sesuai dengan sesuai dengan hak aksesnya. Jadi ada ini aku telah buat ya, di mana aku ini emailnya, kemudian ini passwordnya dan sebagai apa. Begitupun ke bawah karena job desk staff IT di sini adalah membuat create user dan setting konfigurasi sama setting amount approval. Nah, di sini aku telah membuat data-datanya. Nanti untuk memudahkan create usernya tinggal kita upload di Odoo-nya. Oke, kita langsung aja ke Odoo-nya. Nah, ini aku telah login sebagai staff IT yang di sini ya. Ya, aku telah login menggunakan yang ini, jadi dengan email ini dan password ini sebagai di staff. Nah, gimana caranya create user? Jadi yang pertama, kita langsung aja ke settings. Nah, jangan lupa diaktifin developer mode kalau kita mau membuat user. Kita langsung upload semua aja seperti skenario sebelumnya. Jadi kita langsung ke import record aja. Nah, kita import record kita tinggal upload
file kita yang ini ke dalam Odoo-nya. Nah, ke dalam sini. Nah, setelah kita upload, kita tinggal atur hak aksesnya. Jadi kita di sini karena aku identik kelompokku purchase 10 atau purchase tim 10, maka ini yang telah aku upload. Jadi ada Desi dan Elsa, Mariana, Wahyu, Salsabila. Nah, si Mariana di sini belum aku rubah ya, tapi dia diperankan oleh si Desi karena si Mariana menghilang atau AFK gitu. Baik, langsung aja kita setting dulu apa hak aksesnya. Pertama kita setting yang Elsa sebagai staff purchase. Di staff purchase itu apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya. Jadi kita klik dulu Elsa, kemudian kita langsung setting aja di sini. Di staff purchase artinya dia hubungannya di purchase. Karena dia staff maka dia sebagai user karena beberapa dokumen. Nah, untuk modul lainnya ya kita tinggal kosongin aja karena dia itu spesifik purchase gitu. Oke, kayaknya gitu aja, langsung kita save seperti biasa, langsung kita save. Kemudian habis Elsa kita ke aku. Ini mungkin aku dulu deh ke aku sebagai staff IT. Otomatis kalau aku staff IT artinya aku di semua modul itu terlibat atau sebagai administrator gitu. Dan setelah itu habis ada Salsabila. Oke, di sini Salsabila ya. Jadi Salsabila sebagai manajer purchase. Nah, manajer purchase otomatis nanti di modul purchase-nya dia hanya terlibat di modul purchase. Nah, karena dia manajer maka dia menjadi administrator gitu. Kemudian ada si Desi sebagai manajer inventory. Kita setting. Ini kebetulan udah tak udah tak setting semua ya. Jadi kita tinggal membahasnya aja. Nah, ini Desi ya, karena dia manajer inventory maka di inventory dia sebagai administrator dan di modul lainnya dikosongin gitu. Kemudian si Mariana. Nah, Mariana atau user Mariana. Nah, user Mariana di sini diperankan oleh si Desi, di mana dia sebagai accounting atau di manager finance. Nah, finance kan hubungannya dengan accounting, maka dia di sini sebagai advisor gitu, advisor ya benar. Kemudian dan modul lainnya dikosongin. Gitu. Oke, tugas selanjutnya adalah setting amount approval. Jadi untuk setting amount approval kita tinggal ke general setting, kemudian kita ke purchase. Kemudian nah ini ada purchase order approval. Jadi request ke manager untuk minimum amount-nya berapa. Nah, di sini udah tak setting minimum amount-nya itu 1 juta gitu. Nah, habis itu untuk memudahkan timku, aku juga telah membuat discuss. Discuss di sini ya tinggal seperti biasa aja, ini aku telah buatnya. Jadi ini juga sudah ada yang berkomunikasi. Jadi cara buatnya ya tinggal kita klik add or join a channel. Jadi kita buat channel baru dan setelah kita buat kita namain seperti demikian. Untuk menambahkan user kita tambah di sini aja. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai staff IT. Untuk role selanjutnya yaitu staff purchase akan dijelaskan oleh Elsa. Kurang seperti itu. Oke, baiklah, saya lanjutkan. Untuk berikutnya adalah plugin saya. Apa sih pluginnya? Jadi, dalam hal ini, saya mendapatkan posisi atau role atau peran um, sebagai staff purchase yang mana di staff purchase ini sudah dibagi untuk email login dan juga passwordnya. Akan saya tunjukkan.
Ini dia. Terdapat beberapa role atau peran, terdapat mulai dari Wahyu, Elsa, Salsabila, Desi, dan Mariana. Di sini saya dapat posisi kedua dengan login Elsa Putus 10@gmail.com. Passwordnya benar role-nya sebagai staff purchase, yang mana job description saya um, adalah membuat request for quotation atau RFQ. Dan RFQ tersebut telah ditentukan apa saja yang harus saya masukkan ke dalam RFQ tersebut. Untuk kemudian dibagikan kepada kedua perusahaan yang akan melakukan atau membutuhkan produk-produk dari perusahaan kami. Saya tunjukkan. Dan itu merupakan beberapa produk yang kemungkinan dipesan untuk Wood Corner dan Ready Mart. Yang mana itu nanti um, saya sebagai staff purchase akan membuat RFQ untuk kemudian minta approve kepada bagian manajer purchase. Terdapat tiga produk, diantaranya adalah acoustic block screen, office chair, dan juga office chair juga, namun dengan kode yang berbeda. Dengan quantity masing-masing 10 dan harga per unitnya adalah sekian, tanpa diskon, kemudian pajaknya sesuai pada skenario adalah 11%, kemudian totalnya adalah 29.092,50. Namun, di sini nanti saya tidak langsung menggunakan pajak atau masih exclude tax atau di luar pajak. Kemudian setelah itu akan saya masukkan pajaknya. Kita akan menjadi perbandingan seperti apa jika langsung include pajak dan juga bagaimana jika exclude pajak. Berikutnya, berikutnya saya akan masuk kepada langsung kepada bagian fotonya langsung. Oke, kita ke dashboard, kemudian purchase. Ya, ini merupakan halaman request for quotation pada modul atau fitur purchase, yang mana di sini tugas kita adalah membuat baru. Sehingga kita klik new. Di sini kita tuliskan vendor, currency, order deadline, expected arrival, deliver to, dan juga produk-produk yang dibutuhkan. Nah, di sini kita ada dua vendor, yang mana itu tadi adalah um, perusahaan Wood Corner dan juga Ready Mart. Nah, untuk itu, oke, saya masukkan dulu yang pertama Corner, yang ketentuannya di sini adalah hmm, schedule date-nya tanggal 11 2023. Oke. November 3. Oke, seperti ini. Nah, expected arrival-nya kita pakai, anggaplah di sini karena ini bulan Juni ya. Mungkin hmm, untuk mempermudah kita membuat tanggalnya menyesuaikan tanggal sekarang saja. Jadi kita membuatnya bulan April, dan sekarang adalah tanggal 23. Oke, sekian. Kemudian ekspektasi atau kemungkinan akan datang adalah, anggaplah di sini 16. No, no, no. Itu adalah 29 April 2023 dengan jam yang hampir sama. Berikutnya,
Ini benar. Kemudian ini benar. Currency-nya adalah IDR atau rupiah ya. Reference-nya di sini diketahui tidak ada vendor reference-nya. Oke, yang untuk itu kita langsung di sini. Produk ini bisa apa? Kita masukkan aja di sini. Ini ya kodenya. Oke, kita masukkan. Oke, pasti. Kuantitinya tadi adalah 10. Dengan harga per unitnya di sini adalah oke, diskonnya di sini tanpa diskon ya. Kemudian teksnya 0 sehingga total menjadi 28.700 untuk satu karya. Namun itu baru satu produk. Terdapat tiga produk berikutnya adalah chair. Chair ini jadi 10. Oh ya, harganya. Oh, Rp66. Wah, pajak tidak ada. Kemudian untuk lapor untuk produk berikutnya adalah officer juga, namun dengan kode 69. Hmm, 10. Untuk harga mungkin kita bisa mengakali ya, biar supaya lebih real. Di sini harganya kan nggak mungkin tuh blok kaca harganya cuma 2.000. Di sini aku ganti jadi 30.000. Untuk kursi kantor juga nggak mungkin harganya 6.000 ya, seenggaknya 350 lah. Terus sama ini kita pakai itu baca guys. Jadi totalnya adalah 9.800.000 itu exclude pajak. Oke, nah jadi itu tanpa pajak. Terus kita langkah berikutnya adalah berikutnya adalah send by email ya. Oke, send by email. Oke, maka akan muncul seperti ini ya. Kita klik send. Nah, sepertinya ada penonton di sini. Send.
emailnya belum ini ya, terkonfigurasi ya. Oke, ntar kita ini lebih dulu. Email, bisa mengaktornya berarti dan sebentar untuk email. Harusnya itu tadi kita klik send, kemudian dia pindah ke RFQ send. Email ya. Baik, saya lanjutkan. Kita sempat pada terakhir adalah setelah kita membuat RFQ untuk vendornya Wood Corner dengan beberapa produk ini harga sekian. Selanjutnya kita klik send by email. Klik send. Masih sama ya. Jadi tadi kan kita ada kendala tuh di bagian send RFQ. Nah ini sekarang udah bisa karena tadi adalah kita mengkonfigurasikan terminal email pada profil masing-masing seperti itu. Jadi ini merupakan hasil dari uh, RFQ yang kita buat, statusnya berubah menjadi RFQ send. Dan isi dari emailnya seperti ini. Ya, dengan RFQ yang dikonfigurasinya ini dari seperti itu ya. Berikutnya ini baru satu perusahaan. Terus berikutnya kita ke vendor berikutnya ya. Kita ada dua vendor. Ini vendor yang kedua adalah ID Mart. Wah, ini vendor yang Mart ya. Ya, kita bikin satu menu lah. Oke. Nah, ini untuk produk yang dibeli sama ya. Produk quantity masing-masing satu. Untuk harga per unitnya kita bikin 250 gitu. Yang berada dalam 400.
tidak ada yang namanya diskon atau pajak. Ini hanya eksklusif pajak ya, bukan impor pajak. Kecuali ada sama semuanya. Berikutnya, kita sama. Send by email. Oke, kita sama ya. Ini sinyalnya dan OTP dan pastinya. Terus kita jadi oleh desain. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan melihat ini tanpa pajak pada 10 juta. Terus kalau bersama dengan pajak, dapat tuh jadinya masuk lagi yang kita masukkan pajaknya 11. Nah, oh, di sini tidak diketahui ya untuk pajak 11%. Dan sebenarnya tadi di sini juga pada kolomnya tidak disertakan biaya berapa biaya perpajakannya atau besaran pajaknya. Jadi berarti seperti ini saja ya. Berikutnya tugas kita adalah kita ke discuss yang kita sampaikan kepada pihak. Oke, kita cek. Melakukan cek. Kita cek pada bagian ini tidak perlu ya. Tidak perlu ceknya. Sudah cukup. Yang berikutnya nanti akan kita haruskan oleh manajer purchase. Oh ini merupakan data redikmat dan juga horor tadi. Oke, sudah cukup ya, sudah selesai. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada manajer purchase. Di sini manajer purchase memiliki peran untuk melakukan approval RFQ dan create bill. Di sini nanti manajer purchase diberikan akun untuk login dengan email salsabila_purchase10@gmail.com dan password S. Nah, untuk melakukan approval RFQ dan create bill-nya langsung saja kita masuk pada simulasi di Odoo-nya. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai manager purchase dengan user Salsabila di sini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat pesan nih. Kita buka pesan terlebih dahulu. Di sini ada pesan belum dibuka, kita buka. Ada pesan dari Elsa, di mana Elsa ini merupakan staff purchase. Di sini pesannya yaitu tolong approve RFQ yang telah saya buat dengan nomor P00199 dan P00197. Nah, di sini karena saya memiliki dua tugas, yang pertama yaitu untuk approve RFQ dan yang kedua untuk create bill. Di sini saya akan melakukan approve dulu untuk RFQ dengan nomor PO yang telah dibuat oleh Elsa ini. Caranya masuk pada modul purchase. Di sini pilih menu lalu modul purchase. Nah, di sini merupakan tampilan awal ketika kita masuk pada modul purchase. Di sini dapat
tampilan RFQ yang sudah dibuat, banyak tampilan RFQ yang sudah dibuat. Nah, tadi di sini suruh melakukan approval terhadap RFQ dengan nomor P00199 dan P00197. Nah, yang pertama yaitu dapat dilihat bahwa statusnya di sini untuk PO 197 di sini dari vendor Wood Corner dilihat statusnya yaitu to approve. Nah, di mana to approve ini status ini berarti yaitu membutuhkan persetujuan dari saya sebagai purchase manager untuk melakukan approve. Nah, di sini saya akan melakukan approve dulu terhadap vendor Wood Corner terlebih dahulu. Kita masuk. Nah, ini untuk tampilan RFQ dari vendor Wood Corner dengan nomor purchase ordernya yaitu P00197. Di sini statusnya masih to approve. Nah, di sini saya akan melakukan approval dengan cara klik button approve order di sini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa statusnya yang tadinya to approve di sini sudah berubah menjadi purchase order karena sudah dilakukan approval. Nah, ini berarti untuk vendor Wood Corner-nya sudah dilakukan approval ya, sehingga statusnya sudah berubah menjadi purchase order. Selanjutnya, tadi untuk RFQ yang kedua, yaitu ada dari vendor PT Ready Mart, sini yang statusnya masih to approve. Tadi nomor referensinya itu kan PO 0199. Nah, di sini dapat dibuka. Di sini telah terlihat ya, untuk statusnya masih to approve. Caranya sama, yaitu klik button approve order untuk merubah status to approve menjadi purchase order. Nah, di sini sudah melakukan approval terhadap dua vendor, yaitu Wood Corner dan juga PT Ready Mart. Kemudian kita akan menunggu dari manajer inventory untuk penerimaan barang yang sudah dibeli. Nah, ini selanjutnya akan dilanjutkan ke manajer inventory untuk melakukan penerimaan barang. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh manajer inventory. Baik, di sini saya sebagai manajer inventory akan memastikan barang yang telah dipesan sudah diterima atau belum. Kemudian saya akan mengkonfirmasi kepada purchase manager tentang penerimaan barang tersebut. Jadi kita ke menu inventory. Kemudian ke menu receipt. Setelah itu kita menuju dokumen PO yang diminta, yaitu dengan nomor P00197. Nah, di sini datanya bahwa dari PT Wood Corner sudah terima caustic block 10 unit, office chair 10 unit, dan office chair break 10 unit. Lalu kita akan memasukkan unit tersebut di bagian down ini. Kemudian klik validate untuk validasi penerima. Maka dokumen ini akan berstatus down. Kemudian kita ke dokumen yang berikutnya, yaitu dengan nomor P00199. Itu dari vendor Ready Mart. Nah, dengan vendor Ready Mart ini, kita setelah menerima 10 unit barang caustic block, 10 unit office chair
kemudian 10 unit officer dengan nomor 0569. Kemudian kita masukkan setelah itu kita validate. Dan saya di sini akan mengkonfirmasi kepada manajer purchase bahwa pesanan barang sudah diterima di gudang. Nah, tugas saya sebagai manajer inventory setelah selesai, kemudian ini akan dilanjutkan oleh manajer purchase untuk melanjutkan transaksi ini. Nah, di sini kembali lagi dengan manajer purchase sebagai manajer purchase di sini yang tadi bertugas untuk approve RFQ dengan nomor P00199 dan P00197. Nah, kemudian kita buka di sini ada pesan dari Desi di mana Desi ini merupakan manajer inventory. Di sini terdapat pesan bahwa barang pembelian dengan nomor pesanan P00197 dan P00199 sudah diterima di gudang. Nah, di sini karena sudah diterima di gudang, selanjutnya tugas dari manajer purchase yaitu membuat bill untuk pesanan tersebut. Nah, di sini masuk saja kepada modul purchase. Lalu, tadi kan nomornya PO00197 dan 199. Nah, di sini pertama akan membuat bill untuk vendor Wood Corner terlebih dahulu. 197 di sini dibuka. Nah, di sini kan masih PO ya. Kita langsung create bill saja untuk RFQ-nya dengan klik button create bill di sini. Nah, ini sudah dibuat billnya untuk RFQ dengan nomor P00197 dan vendor Wood Corner di sini. Nah, RFQ-nya kan sudah dibuat, tetapi statusnya di sini masih draft karena nanti akan divalidasi oleh manajer finance dan akan dilakukan pembayaran. Nah, ini sudah untuk RFQ yang vendor Wood Corner. Selanjutnya yaitu RFQ dengan nomor referensinya PO 0199 di sini dengan vendor Redimart. Kita buka di sini. Langsung saja buat membuat bill, bisa klik button create bill di sini. Nah, ini sudah dibuat dan statusnya sama, ini masih dalam bentuk draft. Jadi nanti untuk validasinya ini akan dilakukan oleh manajer finance dan akan dilakukan pembayaran. Nah, itu tadi untuk kedua PO dengan vendor Redimart dan Food Corner sudah dilakukan pembuatan bill. Selanjutnya ini dapat menghubungi manajer finance untuk dilakukan pembayaran. Nah, untuk menghubungi manajer finance di sini dapat masuk pada menu discuss. Lalu dapat mengetikkan pesan di sini. Nah, di sini kan yang bertugas sebagai manajer finance itu Mariana. Kita cari saja Mariana. Nah, di sini tuliskan pesannya bahwa bill-nya itu sudah dibuat. Kita tulis, bill sudah dibuat. Lalu kita kasih tahu nih bill dengan nomor P00197 dan P00199 sudah dapat dilakukan pembayaran.
Nah, ini bisa klik button send untuk mengirimkan pesannya kepada manajer finance. Nah, selanjutnya ini tugas dari manajer finance untuk melakukan validasi terhadap RFQ tadi yang masih berstatus draft. Nah, untuk validasinya langsung saja akan diperankan oleh rekan saya yang bertugas sebagai manajer finance. Oke, saya Desi Ariza sebagai manajer finance akan melanjutkan skenario ini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan pesan dari manajer purchase. Dia sudah dibuat dengan nomor P00197 dan P00199. Sudah dapat dilakukan pembayaran. Coba kita langsung buka model accounting. Kemudian kita ke menu vendors dan klik deals. Setelah itu kita cari dokumen yang dimaksud. Nah, di sini dokumen itu berstatus notepad. Jadi kita akan melakukan validasi dan mengkonfirmasi pembayaran. Di sini kita akan mengisi bill date-nya dulu, yaitu tanggal sekarang, tanggal 24. Setelah itu kita bisa langsung klik confirm. Nah, setelah itu kita bisa lakukan pembayaran dengan klik register payment. Dan pastikan di sini amountnya sudah sesuai dengan transaksi yang dilakukan, yaitu 9.800.000. Kemudian payment methodnya adalah manual, bank akunnya adalah Bank Dangdut Indonesia. Setelah itu kita bisa klik create payment. Nah, jika sudah seperti ini, maka pembelian sudah dilakukan pembayaran. Di bagian ini statusnya pun akan berubah menjadi paid. Langkah-langkah tadi bisa kita ulangi untuk transaksi yang berikutnya, yaitu dengan dokumen P00199. Kita klik confirm. Kemudian PIN. Oke, pembayaran untuk pembelian barang ini sudah dilakukan. Maka skenario ini sudah selesai. Sekian dari simulasi skenario purchase dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.